Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini saya ingin melanjutkan materi pelajaran PPKN kelanjutan dari minggu kemarin. Pada pagi hari ini yang kita bahas adalah sistem pemerintahan di Indonesia. Arti kata sistem pemerintahan secara etimologi, kata sistem merupakan terjemahan dari bahasa Latin diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Yang dimaksud adalah pemerintahan adalah yang berasal dari kata perintah. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata perintah berarti ini ya para siswa. Berikutnya dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Dalam arti sempit, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sedangkan sistem pemerintahan adalah susunan yang teratur dari prinsip-prinsip yang melandasi berbagai kegiatan atau hubungan kerja antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam menyelenggarakan pemerintahan suatu negara. Kekuasaan eksekutif berarti kekuasaan menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Kekuasaan legislatif berarti kekuasaan membentuk undang-undang. Kekuasaan yudikatif berarti kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Nah, macam-macam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah sistem presidensil. Yang kedua adalah sistem parlementer. Sistem presidensil merupakan sistem pemerintahan di masa di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan diperintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif. Sedangkan sistem parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pemerintahan eksekutif bertanggung jawab atas kepada parlemen. Dalam sistem pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif, menteri, dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Kelebihan dan kekurangan sistem presidensial. Ini adalah kelebihan dan kekurangan presidensial. Bisa kalian pahami? Berikutnya adalah kelebihan kekuasaan sistem pemerintahan parlementer. Nah, ini
kelebihannya. Bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia? Ini adalah sistem pemerintahan di Indonesia selalu berubah sesuai dengan kemajuan bangsa Indonesia. Sebelum kemerdekaan, ini belum ada sistem pemerintahan. Merdeka 17 Agustus 1945, tanggal 18 mulai berlaku sistem pemerintahan pre-parlemen. Negaranya kesatuan, bentuk pemerintahnya republik. Undang-undang yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian berubah lagi tahun 1949 sampai 1950. Parlementer semu, federal, serikat, konstitusi RIS. Ini karena ada pengaruh dari luar negeri. Lalu yang keempat, tahun 1950 sampai 59 sampai terakhir adalah dikeluarkan Dekret Presiden 59. Ini bentuknya parlemen, federal, republik. Undang-undang yang dipakai adalah 1950. Yang kelima adalah tahun 59 sampai 66. Nah, ini kembali kepada negara parlemen, kembali kepada negara kesatuan, republik, undang-undang. Nih. Lalu pada saat terjadi G30 SPK atau gerakan 30 September 65, maka menjadi perubahan di negara kita sistem pemerintahannya, yaitu 66 sampai 98 presidensial kesatuan, bentuknya republik, dan lalu di era reformasi. Pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia di tahun 45 sampai 50, demikian ini. Lalu berikutnya tahun 59 sampai 66. Ini karena reformasi ada amandemen. Nah, struktur ketatanegaraan RI sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sini adalah jiwa dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila. Lalu yang paling tinggi lagi di bawahnya Pancasila adalah pembukaan, di bawahnya lagi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Lalu ada TAP MPR. Nah, lembaga-lembaga yang ada pada saat itu adalah MA, Mahkamah Agung, BPK, DPR, Presiden, dan DPA. Kalau DPA itu Dewan Pertimbangan Agung. Pokok-pokok sistem pemerintahan RI setelah amandemen. Satu adalah bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Dua, bentuk pemerintahan yaitu republik. Yang ketiga, pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden. Yang keempat, kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. 5, pemegang kekuasaan legislatif adalah DPR. 6, parlemen terdiri atas 2 bagian, yaitu DPR dan DPD. Yang ketujuh, kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Struktur ketatanegaraan negara Republik Indonesia setelah amandemen. Nah, dirubah. Yang paling atas adalah Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada BPK, ada MPR, ada DPR, DPD, dan DPR. Ini masuk dalam legislatif. Lalu presiden dan wakil presiden ini adalah eksekutif. Lalu
MK, MA, KY adalah lembaga yudikatif. Sistem pemerintahan di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi demikian, bahwa sistem pemerintahan negara Republik Indonesia tidak menganut sistem pemisahan kekuasaan atau separation of power. Ini menurut Trias Politika, murni sebagaimana yang diajarkan Montesquieu, akan tetapi menganut sistem pembagian kekuasaan atau distribution of power. Demikian anak-anak yang bisa kami sampaikan pertemuan kali ini. Nanti kita sambung dengan tanya jawab. Silakan kalau ada yang bertanya.